Nah, pembelajaran kita yaitu selanjutnya mengenai desimal, persen, dan per mil. Oke, kita yang pertama dulu, desimal. Kalau di desimal berarti angka desimal ditandai dengan penggunaan koma. Oke, contoh yang pertama, 3/2 sama dengan, nah kita mau cari angka desimalnya. Cara pertama bisa kita bagikan langsung 2 dibagi 3. Cara penurunan, 2 dibagi 3. Oke, sama dengan 2 dikali berapa hasilnya 3. Kalau tidak ada berarti 2 dikali berapa? Mendekati 3, berarti 1 kan? Oke, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Kurang, 3 dikurang 2, 1. Oke, 2 dikali berapa hasilnya 1? Nah, nggak ada nih, maka kita buat koma, kita pinjamlah nolnya. Oke, 2 dikali berapa hasilnya 10? Jawabannya adalah 5. Berarti 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 dikurang 10 jadi 0. Nah, begitu cara pertama. Cara kedua yaitu kamu bisa mengkalikan, ini kan dia hanya satu angka. Jadi kita buat penyebutnya menjadi 10 biar menggampangkan. Nah, jadi 2 kali berapa hasilnya 10? 5. Makanya kita buat pembilang dikali 5, penyebut dikali 5. Oke, 3 dikali 5 sama dengan 15. Sedangkan 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka 15 per 10 sama dengan 1/5. Nah, kan dia sudah ditandai dengan angka koma. Makanya dia dibilang menjadi desimal. Begitu juga dengan contoh nomor 2 ini. Karena dia pembilangnya terdiri dari 2 angka. Penyebutnya terdiri dari 2 angka, jadi Miss mau membuat penyebutnya menjadi 100. Jadi kalau dia penyebutnya terdiri dari 3 angka, bisa kamu buat menjadi per 1000. Oke? Nah, sekarang kita masuk persen. Persen adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100. Biasanya dinyatakan dengan simbol ini. Ini ya simbolnya, jangan salah. Ini dia simbol dari persen. Atau singkatan yang lain yaitu per 100. Oke. Nah, namanya kan per 100. Jadi contoh yang dikasih adalah 5/25. Oke. Nah, 25 kali berapa biar hasilnya 100? Iya, kali 4. Makanya pembilang dan penyebutnya disekalikan kali 4. Oke. 5 kali 4 sama dengan 20. 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, penyebut kita udah 100. Maka kata lain 20 per 100 bisa kita buat ke dalam bentuk 20%. Nah, begitu juga dengan contoh nomor 2. 20 kan? 20 kali berapa hasilnya? 100. Maka dia kali 5. Pembilang kita kalikan dengan 5. Maaf, ini angka 8 ya nakku. Ini angka 8 bukan angka 4. Pembilang kita kalikan dengan 5, penyebutnya juga kita kalikan dengan 5. 8 dikali 5 sama dengan 40. 20 dikali 5 sama dengan 100. Sudah per 100. Maka 40 per 100 bisa kita bentuk ke dalam persen menjadi 40%. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Nah, selanjutnya pembahasan kita mengenai per mil. Oke. Per mil adalah angka yang menunjukkan pecahan dengan penyebut 1000 atau sering disebut dengan per 1000. Oke. Nah, contoh yang udah Miss berikan yaitu 4/125. Oke. 102 namanya kan per. Jadi kita berfokusnya kalau dia per, maka kita berfokusnya ke penyebutnya. Kali berapa hasilnya biar 1000? Iya, Miss sudah menemukan bahwa dikali 8. Pembilangnya kita kalikan dengan 8, penyebutnya kita kalikan dengan 8. Makanya 4 kali 8 yaitu 32. 125 dikali 8 yaitu 1000. Jadi 32 per 1000 maka bisa kita sebut menjadi 32 per mil.
Ini dia. Begitu juga contoh nomor 2. Selanjutnya, kita masuk ke operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke. Nah, yang kita pertama masuk yaitu mengenai penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan memiliki penyebut sama. Ingat nakku, untuk penjumlahan dan pengurangan ini kata kuncinya. Jadi jika belum penyebutnya sama, kamu belum bisa menjumlahkannya. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Setelah itu kita hitung pembilangnya. Setelah itu kita operasikan. Operasi tambah kah, operasi kurang kah, itu tergantung soalnya. Oke? Contoh yang Miss berikan. 5/9 ditambah 1/9. Oke? Di sini kan penyebutnya udah sama. Udah sama kan? Jadi tinggal kita hitung pembilangnya. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oke. Nah, kalau dia sudah sama pembilangnya, maka tinggal kita tuliskan pembilangnya nakku. Nah, kalau dia untuk penjumlahan dan pengurangan, pembilangnya tidak dijumlahkan ya. Kita hanya menurunkan, menuliskan kembali. Oke. 6/9 kan bisa kita sama-sama bagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sedangkan 9 dibagi dengan 3 itu sama dengan 3. Makanya jika kita sederhanakan hasilnya menjadi 2/3. Jadi 5/9 ditambah 1/9 sama dengan 2/3. Nah, contoh yang kedua, ini dia yang berbeda penyebutnya. Yang dimana penyebut yang pertama yaitu 4, sedangkan penyebut yang kedua adalah 5. Nah, oke, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan. 10 tambah 12, 22. Oke. Nah, ingat Miss bilang kalau dia penjumlahan atau pengurangan, penyebutnya hanya tinggal dituliskan kembali. Oke. Nah, 22 kan masih bisa kita kecilkan. Sama-sama kita bagi dengan 2, yaitu 11. 20 dibagi dengan 2, yaitu 10. Maka 2/4 ditambah 3/5 hasilnya yaitu 11/10. Selanjutnya. Yang kedua yaitu perkalian pecahan. Nah, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau dia perkalian pecahan, tinggal kita kalikan saja. Berarti 4 dikali 5, 20. 11 dikali 10 menjadi 110. Oke, sama-sama kita bagi 2, mendapatkan hasilnya 10/55. Kalau kita bagi 2 lagi kan masih bisa. Dia untuk 55-nya nggak bisa. Jadi 10 kita bagi dengan 5. Sama dengan 2. Oke, 55-nya kita bagi juga dengan 5. Hasilnya menjadi 11. Jadi dapat kita sederhanakan di sini menjadi 2/11. Ini dia. Oke. Nah, sekarang pembagian. Bentuk umum dari pembagian pecahan yaitu ini nakku. Nah, kalau dia pembagian A per B dibagi C per D, bisa kita ubah bentuknya menjadi perkalian. Di mana yang posisi kedua ini kita ubah menjadi A per B dikali D per C. Oke, contoh sudah kasih di sini. Nah, 5/11 dibagi 6/10. Kita ubah bentuknya seperti Miss bilang tadi kan. Menjadi 5/11 dikali 10/6. Ya, bagus. Kan sudah bentuk perkalian, tinggal dikalikan aja. Ini dia. Tinggal kita kalikan aja. 5 dikali 10, 50. Ini dia. 11. Nah, 5 dikali 10, 50. Dah. 11 dikali 6, 66. Sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 50 dibagi 2 sama dengan 25, sedangkan 66 dibagi 2 sama dengan 33. Jadi 5/11 dibagi 6/10 hasilnya adalah
25 per 33. Oke, sekian. Jadi sekian penjelasan dari Miss. Kalian kerjakan soal ini yang sudah disediakan. Selamat bekerja.